Haleluya, puji Tuhan, shalom buat kita semua dimanapun saudara berada saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita dan tentunya berlaku dalam kehidupan saudara. Saya percaya berkat Allah melimpah dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Dan tentunya kita juga ingin menikmati berkat firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah kami yang hidup, Allah kami yang terus memelihara hidup kami sampai detik ini. Dia tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Dia selalu menolong kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih atas kebaikan dan anugerah dan kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur satu kesempatan ini kami diberikan waktu lagi untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada hal-hal yang luar biasa yang terus akan menguatkan iman percaya kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Biarlah firman yang kami ingin pelajari bukan sekedar pelajaran biasa, tetapi memberikan pewahyuan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang setia, menjadi serupa dengan Engkau, menjadi murid-Mu yang setia dalam kami mengiring melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu ada atas hamba-Mu dan juga ada atas setiap pendengar yang ada. Terima kasih, kami sambut dan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang berbahagia. Haleluya, shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat kita semua. Kembali lagi kita dalam renungan online GPDI Yogyakarta. Satu kebanggaan buat kita selalu menikmati renungan firman Allah. Karena memang begitu pentingnya kita diperlengkapi oleh firman Allah dengan kehidupan kita yang mempunyai keterbatasan. Kita masih manusia yang punya keterbatasan, tapi kita percaya lewat firman Allah yang tidak terbatas kuasanya kita dimampukan. Amin saudara. Nah saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari yang dalam penyertaan Tuhan, begitu banyak hal yang tentunya kita alami, yang terus diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kepada setiap saudara yang mendengarkan saat ini dimanapun saudara berada, kita sering mendengar kalimat proses, ya. Banyak motivator, banyak motivasi yang kita lihat berbicara tentang proses, bagaimana itu proses. Dan kita tahu dan kita menyadari bahwa itu juga berlaku dalam kehidupan orang percaya, bukan saja dalam kehidupan duniawi, orang yang menjalani hidup di dunia ini. Dalam mereka mungkin berproses ketika mereka bekerja, berusaha, ya. Tetapi itu sangat berlaku tentunya dalam kehidupan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kan kita sedang berjalan dalam prosesnya Tuhan. Kadang kita melewati suka, duka, dan lain sebagainya. Ada waktu-waktu di mana, ada musim-musim di mana kita dituntut Tuhan untuk tetap menghadapi semuanya dengan tidak berhenti. Tetapi kita terus berjalan walaupun pelan, tapi pasti. Ya, pasti artinya sampai pada tujuan yang memperoleh kemenangan. Dan ini yang ingin saya bahas pada saat ini lewat renungan online kita, yang mungkin sudah tidak asing dalam pendengaran saudara dengan salah satu tokoh ini. Bagaimana begitu luar biasanya kehidupan yang dia alami, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan kekeluargaannya, mungkin dalam usahanya. Ya, kita tahu Ayub, ya. Kita tahu Ayub, kita sering mendengar tentang Ayub. Kita mungkin sudah tahu sejarah tentang Ayub, tapi mari kita mau menyikapi, merespon nih dengan keadaan yang sering terjadi di dunia ini. Ada kaitannya dengan kehidupan Ayub dan sudah dialami dan Alkitab mencatat begitu luar biasa yang dihadapi oleh Ayub ini, proses yang luar biasa yang sangat luar biasa. Bagaimana dia harus kehilangan anak-anaknya, ya, harta bendanya, bahkan dia dikatakan dalam Al-Firman Tuhan menghadapi penyakit yang begitu mengerikan, ya, menjijikkan bahkan, ya, sangat luar biasa.
Dan tahukah saudara, itu adalah sebenarnya prosesnya Tuhan untuk Ayub tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Saya teringat dengan satu ayat yang luar biasa di dalam kitab Ayub. Kalau saudara perhatikan, mari sama-sama kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-23. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata di sini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat yang begitu singkat. Kalau saya mau menjelaskan tentang ayat per ayat dari pasal 1 dan seterusnya, mungkin akan memakan banyak waktu, tetapi sudah mengerti tentang sejarah kisah pada Ayub. Tetapi saya mengambil intinya saja. Di sini bagaimana dari seluruh kesimpulan kehidupan Ayub, bagaimana dia memproses hidupnya dengan jalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, di sini dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi yang mungkin begitu berat yang dialami dalam kehidupannya, mungkin secara manusia saya boleh katakan dia tidak sanggup, dia tidak mampu, tetapi itulah hubungan intimnya dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa semuanya itu seperti emas. Ya, ujian yang Tuhan izinkan terjadi itu seperti emas. Kalau saudara melihat, mempelajari kisah Ayub ini, sebenarnya di balik semua itu iblis juga berusaha ya, merayu, menggoda Ayub itu untuk apa? Menghujat Allah. Ya, menghujat Allah. Ya, menjauh daripada Allah, daripada kebenaran. Tetapi keteguhan, kekuatan iman, kebenaran yang dimiliki oleh Ayub itu luar biasa dan tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kembali dalam kehidupan kita manusia saat-saat ini, ya, kita dituntut supaya tidak tergoda dengan hal-hal duniawi yang sering datang dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas, yang mudah lengah. Tetapi kalau kita mempelajari kembali, merespek firman Allah di sini, bagaimana Ayub hidup tetap kuat, kokoh, melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan dia katakan semua yang terjadi itu yang menguji hidupnya, ya, itu seperti emas. Saudara tahu kan emas? Saudara mengerti emas itu seperti apa? Pembuatan emas itu seperti apa? Saudara tahu. Saudara mengerti dia harus dibakar dan lain sebagainya untuk bisa menjadi sesuatu yang bernilai, dan itu yang dialami oleh bernilai. Nah, artinya hidup kita pun sampai akhir hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya kita ya, dipanggil Tuhan. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu, saudara. Jangan saudara berpikir, wah tunggu waktunya nanti hari-hari terakhir pada pemerintahan antikristus dan lain sebagainya, ya, pada hari-hari terakhir terjadi. Tidak, kita tidak mengerti dan kita tidak memahami waktunya Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, siap di dalam segala sesuatunya. Ya, siap di dalam segala sesuatunya, dan di dalam segala sesuatunya Tuhan ingin mendapati kita bernilai di hadapan Tuhan ketika kita melewati setiap proses step by step yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita orang percaya. Dan ini yang saya mau katakan, bahwa Ayub mengalami kemenangan di balik penderitaan. Ya, kemenangan di balik penderitaan. Ya, luar biasa, dan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, ada kemenangan yang luar biasa. Berjaga-jaga dalam keadaan kita, situasi kita yang seperti ini, kita tidak tahu, ya. Tapi kita mau terus hidup, menghargai prosesnya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ya. Hidup di dalam Tuhan sehingga kita bisa melihat bahwa hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ya persiapkan dalam kehidupan kita itu betul-betul nyata terjadi. Bukan saja di dunia, tapi sampai pada kekekalannya nanti. Amin, saudara. Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saya teringat dengan ayat ini. Kita buka di dalam mari sama-sama saudara kita buka kebenaran firman Allah ini di dalam Amsal 18 ayat 17. Di sini firman Tuhan berkata, Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Makna dan arti dari ayat ini adalah mendapatkan daku di sini bukan berbicara
ketika kita hanya berada di dunia ini, tapi mendapatkan daku di sini, makna atau arti yang Tuhan janjikan sampai pada kekekalannya nanti kita bersama dengan Tuhan di surga. Jadi yang Tuhan mau, yang kita harus garis bawah di sini, tekun kepada Tuhan. Amin. Tekun kepada Tuhan, baik saat ini dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan Dia bukan saja saat kita menikmati penyertaannya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan, renungan yang mungkin sederhana, yang singkat, dapat memberkati hidup saudara. Dapat saudara memahami bahwa apa yang saya alami ini di dunia ini, semua ada maksud dan tujuan Tuhan untuk memproses saya, untuk bernilai di hadapan Tuhan, sehingga saya boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tutup kebenaran firman Tuhan, renungan pada saat ini. Biarlah sangat memberkati hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup di dalam doa. Segala pujian, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada saat ini, di mana kami boleh menikmati lagi renungan firman-Mu yang luar biasa walaupun singkat. Tapi kami percaya Tuhan, ada maksud dari semua apa yang kami dengar ini lewat firman-Mu, untuk kami bisa menghargai, untuk kami bisa menerima keadaan yang terjadi di dunia ini, yang sebenarnya Tuhan ingin kami lebih setia lagi kepada Tuhan, menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, agar kami tidak tertinggal satu saat nanti, tapi kami ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan yang luar biasa dan menerima sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap saudara dimanapun saat ini berada yang sudah mendengar, menerima firman-Mu, terus dikuatkan, diperbaharui hidup saudara agar tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kekristenan saudara lebih dewasa lagi, dan saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang bernilai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ini, pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan yang menolong, menjaga dan menyertai. Pandemi yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mempunyai segalanya, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengetahui segala sesuatunya. Biarlah pemulihan yang daripada-Mu Tuhan ada dalam keadaan yang terjadi di dunia ini khususnya, dan juga di Indonesia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.